Gamma Palapa with Pertamuda Seed and Scale. Radiasi nuklir tentu memiliki efek yang masif dan berbahaya bagi manusia. Sebut saja pada insiden Hiroshima, Nagasaki, maupun Fukushima. Pada beberapa slide ke depan, tim kami akan memaparkan bagaimana jasa monitoring radiasi dapat memitigasi risiko radiasi di lingkungan. Tidak adanya PLTN di suatu kawasan bukan berarti kawasan tersebut terbebas dari radiasi. Penemuan zat radioaktif tak terduga di perumahan Batan Indah dan Tenon di aktivitas pertambangan PT Petrokimia Gresik menjadi indikasi bahwa di setiap lingkungan ada potensi radiasi. Pada kasus pertama, di tanggal 30 dan 31 Januari 2020, Bapeten melakukan inspeksi rutin dan menemukan beberapa temuan fakta. Yang pertama, ditemukannya paparan radiasi tinggi di satu spesies kebun kosong, yaitu CS137. Diketahui juga beberapa petugas proteksi radiasi tidak mematuhi prosedur keselamatan yang semestinya. Dua hal tersebut mengindikasikan lemahnya dalam pengawasan dan penanganan limbah radioaktif di Indonesia. Pada kasus kedua, di PT Petrokimia Gresik, diketahui kandungan uranium-238, thorium-232, radium-226, dan kalium-40 umumnya lebih tinggi di area pertambangan. Poin kedua, yaitu pupuk ternyata ikut andil dalam mendistribusikan radionuklida alami ke lingkungan. Dua hal tersebut kembali mengindikasikan lemahnya HSE di aktivitas pertambangan dan industri petrokimia di Indonesia. Dari uraian masalah tersebut, tim kami menyodorkan problem statement, yaitu bagaimana cara membantu industri tambang dan migas dalam mengatasi risiko inspeksi secara konvensional sehingga Bapeten dapat memastikan keselamatan radiasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, setidaknya diperlukan 4 karakteristik solusi. Yang pertama, perlunya drone sebagai pesawat nirawak untuk aksesibilitas dan visibilitas. Yang kedua, diperlukan platform as a service di mana hardware dan software saling terintegrasi dalam satu arsitektur fungsional. Yang ketiga, perlu adanya real-time monitoring di mana data yang terekam harus tersinkronisasi dalam satu waktu. Kemudian tak lupa, perlu algoritma pintar untuk inisialisasi dan otomatisasi. Dalam mengimplementasikan hal tersebut, setidaknya kami dibantu penelitian yang kami sadur, yaitu PINTO 2021 mengenai Gregor Motor Counter dan Cadmium Zinc Telluride, MIL 2022 mengenai Ground Control Station, Rohan 2018 mengenai Wireless Power Transmitter, dan Prasetya 2018 mengenai Ramona. Dewan juri yang kami hormati, dari uraian tersebut, kami, tim Gamma Palapa dari Universitas Gadjah Mada, dengan bangga mempersembahkan sistem deteksi radiasi menggunakan unmanned aerial vehicle dan fotogrametri berbasis Internet of Things untuk pengelolaan kawasan berkelanjutan. Adapun tim kami terdiri dari Jalaluddin Muhtafi, saya sendiri Panji Dewandaru, Petrus Aryan Kleden, dibantu dengan dosen pembimbing yaitu Pak Yuris Mulya. Secara analisis, teknologi yang kami tawarkan setidaknya memenuhi 3 poin SDGs, yaitu poin ke-7 mengenai MVP monitoring radiasi, poin ke-9 mengenai transparansi informasi, dan poin ke-11 mengenai aspek sosioekonomi dan lingkungan. Secara lebih spesifik, drone kami terdiri dari payload yang terdiri dari sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, ArduCam untuk kamera, wireless power transmitter sebagai mekanisme pengisian daya tanpa kontak fisik, microcontroller SP232 sebagai otak dari drone tersebut, dan Gregor Motor Counter untuk menentukan laju cacah radionuklida. Gamma Palapa sebagai MVP monitoring radiasi juga dilengkapi dengan 3 aspek teknis, yakni piranti cerdas berupa drone yang akan menghasilkan path planner dan elevation grip. Piranti cerdas tersebut kemudian akan menginduksi sistem benam drone yang akan terbang dengan kecepatan 1 meter per detik dengan ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah dengan area seluas 558 meter persegi yang kami ujikan langsung di depan gedung Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dalam waktu 21,3 menit. Berdasarkan spesifikasi yang kami rumuskan, didapatkan data teknis berupa berat sebesar 1,7 kg, daya tahan selama 50 menit, dan efisiensi sebesar 76,3%. Gamma Palapa sebagai MVP monitoring radiasi juga tak terlepas dari yang namanya zat radiasi. Oleh karena itu, sistem pengisian daya secara
secara konvensional kami ubah menjadi sistem pengisian daya secara wireless, sehingga pengguna tidak perlu bersentuhan secara langsung dengan payload kami. Terakhir, sektor IoT akan kami implementasikan menjadi 2 website, yakni website TimeSpeak yang akan mengupload data radiasi dan akan terupdate secara real time, dan website radiasi heatmap berupa post processing di mana data terupdate secara XML. Satu aspek yang tidak kalah penting pada Gamma Palapa adalah aspek bisnis yang kami mulai dengan solution design metric. Didapatkan bahwa Gamma Palapa akan menyediakan jasa inspeksi radiasi dengan moda UAV. Aspek kedua, yakni target pasar, di mana kami segmentasikan menjadi 3 target, yakni Bapeten selaku instansi pemerintah, yang kedua ada industri migas dan tambang sebagai end user, dan ketiga ada jasa surveillance sebagai mitra dari unit kami. Aspek ketiga adalah analisis komputer, di mana Gamma Palapa unggul dari segi harga, radiation heatmap, radiation forecasting, sistem alarm, petugas proteksi radiasi, dan yang terakhir adalah integrasi dengan balis infra, yakni website radiasi dari Bapeten. Untuk mengidentifikasi peluang bisnis, kami lakukan dengan analisis investasi. Didapatkan capex sebesar 6,2 juta rupiah, opex per tahun sebesar 99 juta rupiah dengan margin yang kami ambil sebesar 50% dalam jumlah 8,3 juta rupiah. Berdasarkan harga yang kami rumuskan dan kami hitung, didapatkan payback period selama 1 tahun 10 bulan dengan net present value sebesar 95 juta rupiah dengan tingkat rasio keuntungan per tahun sebesar 40,21% dalam bentuk internal rate of return dan gross benefit cost ratio atau rasio keuntungan kotor dalam bentuk 16,3. Dengan demikian, Dewan Juri yang kami hormati, Gamma Palapa sebagai MVP monitoring radiasi dinyatakan layak secara ekonomi. Dewan Juri yang kami hormati, pekan ini kami kembali ke Jogja. Tak lupa untuk membeli selasih. Kami tim Gamma Palapa dari Universitas Gadjah Mada, cukup sekian dan terima kasih. Bersama Gamma Palapa, make radiation safer. Terima kasih.